Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memberikan video paparan mengenai singularitas AI berdasarkan studi kasus film Megan tahun 2022 dengan saya sendiri, Nurhaliza Amrita, dan rekan saya Ilham Barmada, Devina Sawitri, Titania Aurera Nur Azimah, dan berikut video pemaparan materinya. masuk ke dalam singularitas AI. Dalam kutipan jurnal yang kami review dari buku Bostrom tahun 2014 yang menyinggung tentang singularitas AI, di mana singularitas AI sendiri adalah konsep hipotesis tentang titik di masa depan, di mana kecerdasan buatan mencapai tingkat kecerdasan yang melebihi kecerdasan manusia dalam potensi terhadap perubahan drastis dalam perkembangan teknologi. Masuk ke dalam topik humanoid robot. Apa sih itu humanoid robot? Menurut buku Humanoid Robotics: A Reference, humanoid robot adalah sistem yang meniru perilaku manusia, memiliki tubuh mirip seperti manusia, juga memiliki sensor dan aktuator sehingga memungkinkan untuk bergerak, merasakan, dan berekspresi layaknya manusia. Robot humanoid sendiri memberi platform untuk mempelajari konstruksi sistem yang berperilaku dan berinteraksi seperti manusia, yang mana nanti di berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami terhadap korelasi singularitas AI dengan humanoid robot. korelasi antara singularitas AI dan robot humanoid. Jika singularitas AI tercapai, AI akan memiliki kecerdasan superintelijen untuk mengembangkan robot humanoid dengan kemampuan kognitif dan adaptasi tinggi, sehingga cukup mungkin melakukan tugas-tugas yang sangat kompleks dan bahkan memiliki pemahaman dan penalaran yang mirip dengan manusia. Apakah robot humanoid bisa mencapai singularity AI dan apa dampaknya bagi masyarakat? Singularity AI dalam robot humanoid merupakan konsep yang masih spekulasi dan kontroversi di dunia AI. Jika terjadi, dampak dari singularity AI sangat dapat beragam dan sulit diprediksi. Potensi dampaknya meliputi peningkatan kecepatan perkembangan dan tantangan etika. Dalam website Emerge, artikel berjudul After the Singularity, Will Human Matters ini menunjukkan bahwa mayoritas peneliti AI percaya bahwa manusia akan tetap mengendalikan teknologi di masa depan. Perkembangan robot humanoid dari masa ke masa. Dan generasi yang pertama adalah automata pada tahun 250 Masehi. Robot automata sendiri merupakan sebuah mesin yang dapat bergerak atas kehendak sendiri sesuai dengan gerakan manusia. Pada generasi kedua adalah robot main musik di Mesopotamia pada tahun 1208. Robot ini mampu memainkan nada yang berbeda. Dan untuk menggerakkan robot ini, Aljazeera mengembangkan prinsip hidrolik. Pada generasi ketiga adalah mechanical knight pada tahun 1950. Dalam catatan buku Leonardo da Vinci mengenai sebuah ksatria mekanis yang dapat menggerakkan rahat. Pada generasi yang keempat adalah Wabot 1 atau Wabot 1 pada 1973. Robot ini mampu berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Selain itu, robot ini juga dapat mengukur jarak dan arah dari objek menggunakan interpretasi AI, telinga, dan mata artifisial dan juga mulut artifisial. Kemudian pada generasi milenial tercipta robot Asimo pada tahun 2000, merupakan humanoid berbentuk astronot yang mampu berjalan sekitar 30 menit. Langkah Honda pada awal tahun 2000 tersebut kemudian diikuti oleh robot-robot lain dengan konsep yang sama. Kemudian yang terakhir adalah Sophia pada tahun 2017. Sophia mampu berbicara, bergerak, dan berinteraksi selayaknya manusia. Perkembangan ini tidak menutup kemungkinan bahwa humanoid akan terus berkembang mendekati manusia di masa depan. Pada robot Megan, sebuah scene di mana Megan menjadi robot pembunuh dan hendak dimatikan powernya, tetapi Megan memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah program komputer yang bisa dimatikan dan dihidupkan. Sehingga ketika power Megan hendak dimatikan, Megan melakukan penyerangan. Kini Megan tidak hanya melindungi Cady, jadi Cady adalah anak yang dilindungi oleh Megan, tetapi juga melindungi dirinya sendiri sesuai dengan realita AI. Apakah bisa robot humanoid berbasis AI seperti Megan memiliki kesadaran? Pada jurnal Editorial Consciousness in Humanoid Robot,
yang ditulis Antonio Sela DKK, dipublikasi pada 22 Maret 2019. Penulis berpendapat bahwa kesadaran adalah suatu proses yang merujuk pada representasi in situ dalam otak yang mendasari kemungkinan akses kognitif. Dengan demikian, kesadaran mungkin berkaitan dengan proses berkelanjutan dari akses kognitif yang dikendalikan oleh aktivitas representasi in situ itu sendiri, seperti dalam operasi tanya dan jawab. Jurnal The Attention Schema Theory, A Foundation for Engineering Artificial Consciousness, karya Michael S. Guazio, yang dipublikasi pada 14 November 2017. Di sini penulis memberikan definisi jika kesadaran itu ketika dapat mengambil sebuah keputusan, baik komputer maupun manusia dapat melakukan pengambilan keputusan. Manusia menyebutnya sebagai niat, pilihan, atau kehendak bebas. Berdasarkan artikel tersebut, robot yang memiliki kesadaran AI mencapai kesadaran kognitif seperti mengingat memori, pikiran, dan juga beberapa respon, namun belum mencapai pada kesadaran perasaan dan sensasi-sensasi fisik. Berdasarkan pada robot humanoid, pada robot Megan, proteksi dirinya sendiri saat gempa hendak mematikan power juga sebuah program yang didesain untuk melindungi diri Megan sendiri, bukan timbul dari perasaan emosional seperti manusia. Robot yang dirancang untuk melindungi diri mereka sendiri biasanya dilengkapi dengan algoritma dan sensor yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi ancaman atau bahaya dalam lingkungan mereka. Ini bisa mencakup kemampuan untuk menghindari tabrakan dengan objek dan menghentikan operasi jika mendeteksi masalah teknis. Bisa saja terjadi jika pembelajaran dan data semakin banyak. Robot AI akan membahayakan manusia jika desain melindungi dirinya sendiri, seperti robot Megan yang dapat membunuh karena kontrol pada perangkat AI perlu dilakukan. Kesimpulan dari materi kita yaitu dalam konteks perkembangan robot berbasis kecerdasan buatan atau AI, pertanyaan apakah robot ini dapat mencapai tingkat kesadaran atau menciptakan singularitas AI yang melebihi kecerdasan manusia adalah topik yang menarik. Namun, hingga saat ini bukti dan penelitian menunjukkan bahwa robot-robot humanoid berbasis AI belum mencapai tingkat kesadaran sejati seperti manusia. Pada umumnya, robot-robot AI beroperasi berdasarkan program dan algoritma yang telah diprogramkan oleh manusia. Mereka tidak memiliki pengalaman subjektif atau perasaan seperti manusia. Contohnya dalam kasus robot Megan yang digambarkan dalam sebuah film, perilaku melindungi dirinya sendiri tidak timbul dari perasaan emosional, tetapi lebih didasarkan pada algoritma dan sensor yang memungkinkan ancaman deteksi atau bahaya. Penting untuk tetap waspada terhadap potensi resiko yang mungkin timbul jika robot AI menjadi lebih kompleks dan mandiri di masa depan, sehingga pengendalian yang tepat perlu dilakukan untuk menjaga keamanan dan etika dalam penggunaan teknologi ini.